10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, sekali lagi kita bersyukur kita punya kesempatan untuk ketemu lagi. Dan kali ini gue mau ingetin kalau kemarin kita sudah membahas tentang passionate gitu ya. Melakukan segala sesuatu jangan asal-asalan tapi penuh dengan kesungguhan hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bekerja sampai saat ini. Dan lihat sebagai sebuah opportunity, sebuah kesempatan, bahkan sebagai sebuah gift dari Tuhan untuk ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa besar. Nah teman-teman, di minggu kedua secara khusus kita sekali lagi membahas Kampus 101, dan kali ini yang akan dibahas adalah jurusan yang cukup banyak diminati, bahkan mungkin bukan hanya cukup ya, banyak diminati, yaitu adalah psikologi teman-teman. Kenapa? Karena kita juga berelasi dengan banyak orang, maka kita pun harus memahami bukan hanya diri kita, tetapi memahami orang-orang di sekitar kita. Nah teman-teman, untuk pendaftarannya, teman-teman bisa lihat di description di bawah YouTube kita, dan biarlah teman-teman boleh langsung ngeklik dan langsung isi gitu ya form pendaftarannya. Jangan lupa pakai email yang terhubung langsung ke Zoom, nanti kita akan kirim linknya di email teman-teman ya. Oke, sekali lagi teman-teman, mari siapkan diri kita untuk kita punya sebuah kesempatan membuka wawasan kita tentang jurusan-jurusan yang akan kita pilih pada saat kita nanti akan masuk ke kuliah. Yuk teman-teman, kita bukan hanya mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam jurusan tertentu, tapi mari kita mempersiapkan hati kita untuk terus mengikut Tuhan yang setia dengan hidup kita. Yuk mari kita berdoa.
Halo teman-teman, bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk berkumpul di dalam Be With You hari ini. Gimana kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Menurut teman-teman, di dalam hidup kalian, apa hadiah terbesar yang pernah kalian dapetin? Piala kemenangan lomba? Atau mungkin prestasi-prestasi yang pernah kalian raih? Hal-hal itu mungkin terpintas dalam pikiran kalian sebagai hadiah paling berharga yang kalian punya. Namun, bukan itu semua teman-teman. Sadarkah kalian bahwa sebenarnya hadiah terbesar itu sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah dengan kasih-Nya yang amat besar memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat bagi kita, manusia yang sangat tidak layak menerima hadiah di saat kita sudah sangat menyakiti hati Allah. Tuhan Yesus bahkan mau mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa kita. Nggak cuma setengah-setengah, tapi seluruh dosa umat manusia. Lalu, apa respon kita untuk hadiah yang Dia berikan? Sudahkah teman-teman memberikan diri kalian untuk dipakai sepenuhnya oleh Tuhan, setiap hari bersekutu dengannya, membangun relasi yang intim dengannya? Teman-teman, jika di masa-masa ini kalian merasa jenuh dan mulai mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar baik pada kita, mari ingat-ingat lagi hadiah terbesar ini dan buka hati untuk mau semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan komitmen kita dengan mengangkat pujian Draw Me Close. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. Will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang kami, dan Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih boleh punya waktu bersama dengan Tuhan. Kami punya waktu untuk kembali merenungkan firman Tuhan dan melihat hidup kami bukan hanya saat ini saja, tetapi hidup kami dan keberadaan kami seharusnya memikirkan tentang kekekalan yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Guys, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian yang terakhir dari khotbah di bukit. Secara khusus ucapan berbahagia tentang khotbah di bukit. Nah teman-teman, di bagian kemarin gitu tentang persecuted gitu ya, tentang bagaimana kita itu tetap berbahagia sekalipun kita mengalami penganiayaan, penghinaan dan sebagainya. Kita akan menutup bagian ini gitu ya. Kita akan menutup khotbah di bukit ini secara khusus dari ayat 11 sampai 12. Matius 5 ayat 11 sampai 12 gua akan bacain. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah teman-teman, ketika kita hari ini merenungkan bagian yang terakhir, maka mari kita melihat bahwa khotbah di bukit ini adalah sebuah ucapan berbahagia gitu ya, sebuah ucapan berbahagia yang kalau kita mau lihat sangat kontras dengan kehidupan yang sering kali ditawarkan di dunia ini. Nah teman-teman, ketika kita masuk di dalam ucapan berbahagia yang terakhir ini, menariknya adalah kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, ucapan berbahagia yang ini itu tidak pakai misalnya empunya kerajaan sorga, atau karena mereka akan melihat Allah, atau segala macam gitu ya. Nggak ada apa-apanya, cuman polos-polos aja gitu ya. Nggak pakai plus-plus, tapi polos-polos aja. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah teman-teman, kalau di ayat ke-10 kita berbicara tentang penganiayaan terhadap orang-orang percaya gitu ya, karena mereka mengikut Tuhan, maka penganiayaan itu bukan hanya berbicara sesuatu yang berhubungan dengan, kalau mau dibilang ya fisik saja, atau misalnya kita mengalami apa yang namanya, kalau mau dibilang tonjokan, pukulan gitu ya, tetapi bagaimana ada hal-hal yang kita perlu juga sama-sama tahu bahwa penghinaan atau penganiayaan itu juga sama beratnya ketika itu cuman hanya diucapkan, teman-teman. Ketika ada orang yang mengucapkan, ketika ada orang yang menghina, ketika ada orang yang merendahkan gitu ya, sekali lagi itu nggak kalah beratnya, bahkan kalau mungkin ya hukuman fisik bisa kita terima gitu ya. Kekerasan fisik mungkin masih bisa kita terima, tetapi kalau yang berhubungan dengan sesuatu yang emosional, sesuatu yang berhubungan dengan emosi kita, dengan pikiran kita, mungkin itu akan membekas dan cukup kalau mau dibilang meninggalkan luka yang lebih dalam gitu ya. Kalau luka di fisik di luar kan bisa diobati, kalau luka di dalam teman-teman belum tentu bisa diobati meskipun udah puluhan tahun gitu ya. Teman-teman, dikatakan jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sekali lagi, ini sama menekankan bagiannya dengan ayat yang ke-10. Kalau ayat ke-10, kalau kita dianiaya karena mengikut Tuhan, bukan dianiaya karena kita melakukan kesalahan atau dihukum karena melakukan kesalahan, maka di bagian ini juga sekali lagi ditekankan, berbahagialah orang-orang yang kalau misalnya dia dikasih fitnah gitu ya, difitnah, direndahkan melalui kata-kata gitu ya, verbal abuse gitu ya, kalau mau ngomong ya, verbal abuse, mengalami verbal abuse karena aku, bukan karena dia melakukan kesalahan. Teman-teman, kita tidak boleh melakukan apa yang namanya fitnah. Kenapa? Karena itu jelas sekali mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nanti kita akan bahas gitu ya di bagian-bagian selanjutnya. Kita tidak boleh melakukan itu, sehingga ketika kita dapat kesempatan mungkin untuk mengucapkan sebuah kesaksian, kita benar-benar mengucapkan kesaksian yang murni. Tetapi jangan pernah lupa, kita dituntut untuk tidak melakukan itu, namun tidak pernah hal itu membuat kita bebas atau mengalami sebuah jaminan bahwa tidak ada orang yang akan memfitnah kita. Apalagi ketika orang itu kalau mau dibilang tidak suka dengan kekristenan. Teman-teman masih ingat kan kisah tentang Nabot? Bagaimana si Nabot ini difitnahkan yang jahat dari si Isabel, istri dari Raja Ahab.
Raja Ahab sudah terkenal jahat, sekarang dinilai lebih jahat lagi karena menikahi Isabel. Bahkan dia memfitnah yang namanya Nabot karena dibilang merendahkan atau mau dibilang mengucapkan sesuatu yang tidak, kalau mau dibilang menghina Tuhan dan segala macamnya. Dan jangan lupa teman-teman, Tuhan kita Yesus Kristus pun adalah Tuhan yang menanggung hal itu. Dia menanggung hukuman itu bukan karena dia melakukan dosa, tetapi karena ada orang-orang yang tidak menyukai dia. Ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang benci. Makanya Tuhan Yesus dia difitnah gitu ya. Difitnah telah menghujat Allah gitu ya kalau mau dibilang. Dia difitnah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum Taurat gitu ya. Sampai-sampai dia kalau mau dibilang dihukum di atas kayu salib, teman-teman. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang pernah melalui itu semua. Dan Tuhan yang pernah melalui itu semua berkata, berbahagialah kamu jika karena, bukan kesalahan, tapi jika karena aku. Jika karena Yesus sendiri. Imanmu kepada Yesus menyebabkan engkau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang merendahkan. Teman-teman, di bagian ini Tuhan Yesus bukan hanya berakhir ucapan berbahagianya, tetapi di ayat 12 dia merangkumkan semuanya dan membuat sebuah gebrakan, sebuah warning, bukan hanya warning sesaat ya, tetapi sebuah gebrakan yang menunjukkan kayak gini. Yuk kita lihat. Hidup kita ini nggak cuman berhenti dalam dunia ini saja. Hidup kita itu nggak berhenti cuman dalam waktu-waktu sementara ini. Makanya di ayat 12 dia mengkonklusi itu semua dengan mengatakan bersukacita, nggak cukup. Dan bergembiralah. Jadi ada dua penekanan. Habis bersukacita dia bilang bergembiralah. Kenapa? Langsung dia bilang gini, karena upahmu. Teman-teman, kata upah ini mungkin kita pikir gini, wah kayak budak ya. Enggak teman-teman, upah di sini berbicara tentang reward gitu ya. Sebuah penghargaan. Dan jangan lupa kalau teman-teman baca di dalam bahasa Inggrisnya itu dijelaskan great reward. Bukan hanya besar, tapi sesuatu yang agung. Sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Dan jangan lupa itu bukan berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam dunia. Dikatakan di surga. Teman-teman, apa artinya? Kembali lagi ucapan berbahagia ini mengajak kita punya sebuah pengharapan yang benar. Kalau orang-orang dunia berkata, ayo jangan menyerah karena kamu punya kekuatan. Saya pernah baca tulisan di sebuah truk ya. Tidak ada pencobaan yang terlalu berat karena pencobaan itu diberikan kepada orang yang kuat. Wow, make sense sih gitu ya. Tetapi teman-teman, mari kita lihat bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di dalam dunia ini, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang membuat iman kita, mungkin kita bilang gini, aduh kenapa sih saya dulu mau percaya Tuhan Yesus. Coba kalau saya nggak percaya Tuhan Yesus, toh saya nggak perlu mengalami penghinaan-penghinaan, toh saya nggak perlu mengalami kehilangan teman, toh saya nggak perlu mengalami apa yang namanya nggak naik-naik jabatan. Mungkin kalau teman-teman nanti udah kuliah, udah kerja gitu ya, nggak naik-naik jabatan karena imanku kepada Tuhan. Teman-teman mungkin nanti atau mungkin sekarang teman-teman sedang bergumul dengan hal-hal ini, dengan kondisi kita yang saat ini serba mungkin terbatas dan membuat kita mungkin mengalami sesuatu yang tidak mengenakan selama hidup kita. Tetapi nasihat ini mengatakan gini, jangan putus asa. Tidak ada pencobaan yang terlalu berat. Bukan karena pencobaan itu hanya diberikan kepada orang yang kuat, tetapi karena aku selalu menyertai engkau. Karena aku selalu bersama dengan engkau. Maka tidak ada yang terlalu berat karena aku menanggungnya bersama dengan engkau. Jangan lupa teman-teman, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang letoy gitu ya. Yang lemes, yang gak bisa ngapa-ngapain. Jangan lupa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berdaulat, berkuasa. Dan dia punya kedaulatan mutlak. Tidak pernah ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Teman-teman, gue ajak kita sama-sama merenungkan satu lagu yang mengatakan gini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Teman-teman, ketika kita bilang
aku tak akan menyerah. Mari kita lihat Tuhan kita tuh punya gambaran yang besar. Tuhan kita itu punya gambaran yang luar biasa. Dan mari kita menjalani itu bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, jangan putus asa karena ada Tuhan yang bersama dengan engkau dan saya. Yuk teman-teman, kita akan sama-sama merenungkan bagian ini. Ucapan berbahagia kita sudah renungkan dari minggu ke minggu. Pertanyaan gue cuma satu. Masihkah engkau bersuka cita dan bergembira mengikuti Tuhan kita? Masihkah kita bergelora mengikuti Tuhan kita? Ataukah kita sudah mulai nyesel ikut Tuhan kita? Kalau sudah mulai nyesel, yuk kembali lihat, hidup kita itu bukan cuma di dunia ini. Hidup kita itu berbicara tentang kekekalan. Sebuah kekekalan yang Tuhan sendiri pegang dengan sebuah kepastian bahwa Dia selalu menyertai kita. Yuk teman-teman, kita berdoa. Kita renungkan bagian ini, kita renungkan pertanyaan ini, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami jangan cepat menyerah, ajarkan kami jangan cepat putus asa, ajarkan kami jangan sampai kami dengan mudah menyesali bahkan meninggalkan iman kami karena kondisi-kondisi yang tidak kami inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami menjadi remaja, menjadi pemuda yang terus melihat pada salib Kristus itu. Pada Kristus itu yang sudah terlebih dulu mengorbankan segala sesuatunya untuk kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh darimu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu.
Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak